Pak Iftitah, hari ini saya melihat pakai jasnya bagus sekali. Ini jaket Transmigrasi Patriot. Tulisan Patriot menggema di mana-mana. Apa itu sebetulnya, Pak? Sebetulnya Transmigrasi Patriot ini adalah sebuah brand baru. Juga tadi untuk mengubah persepsi masyarakat bahwa yang diberangkatkan ke garis-garis depan pembangunan Indonesia itu bukan lagi orang-orang yang tidak berkemampuan begitu. Tetapi yang betul-betul punya SDM yang unggul. Ya, dulu kita banyak hal yang kita pelajari bersama bahwa ternyata kita kurang mengirim SDM unggul ke garis depan pembangunan Indonesia. Pada prinsipnya Transmigrasi Patriot itu adalah knowledge spillover. Apa itu maknanya? Maknanya adalah banjir ilmu pengetahuan dan teknologi di seluruh kawasan transmigrasi. Oleh karena itu kami, ini kita saksikan bersama bahwa kita ingin kampus ke depan itu adalah menjadi pusat gravitasinya, kemudian Ekspedisi Patriot itu adalah tim advance untuk melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi yang ada di kawasan-kawasan transmigrasi. Nanti ke depan kami akan lanjutkan dengan beasiswa Patriot. Ini adalah sebagai pabrik talenta anak-anak muda yang nanti bisa langsung berinteraksi dengan masyarakat lokal dan para transmigran di daerah kawasan transmigrasi untuk melakukan pembangunan-pembangunan yang diperlukan. Kami tahun ini pada bulan Agustus 2025 mengirimkan sekitar 400 tim ekspedisi Patriot ke 154 kawasan transmigrasi dari berbagai disiplin ilmu, ya, jumlahnya sekitar 2.000 orang. Itu ada 7 kampus yang terlibat, diantaranya adalah UI, kemudian IPB, kemudian ada UNPAD, kemudian ada UGM, ada Undip, kemudian ada ITS yang termasuk Undip ya, bekerja sama, berkolaborasi juga dengan 17 perguruan tinggi lainnya yang ada di lokal, melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi yang tahun ini outputnya adalah pra-FS atau pra-feasibility study. Kita bisa lihat di situ ya Pak ya. Termasuk IPB juga ikut terlibat di dalamnya. Itu insya Allah pada tahun depan itu nanti akan kami bikin 2 cabang lagi untuk tim ekspedisi Patriot. Yakni ada namanya TEP Bakti Nusantara. Apa itu maksudnya? Yang sudah dipetakan persoalannya hari ini itu nanti follow up-nya adalah tahun depan. Misalkan infrastruktur rusak, nanti kita libatkan anak-anak teknik sipil untuk ikut terlibat membantu. Kemudian masalah hama, nanti ada dari jurusan hama, misalkan dari universitas yang terbaik tadi ikut memberikan solusi masalah air dan masalah-masalah lainnya, infrastruktur dasar dan lain-lainnya. Konkret jadinya ya Pak? Betul. Nah kemudian ada juga nanti TEP yang kedua adalah investasi Nusantara. Apa itu? Jadi yang pra-FS sekarang ini nanti kita petakan mana yang tadi ya kita pijakannya lahan dan manusia serta produktivitas. Mana lahan-lahan itu yang kemungkinan punya nilai ekonominya untuk investasi masuk. Kita sekarang ini sudah ada ajuan sekitar 54 investor ingin berinvestasi di kawasan transmigrasi. Nanti harapannya pra-FS yang hari ini tahun depan nanti dilanjutkan menjadi FS yang ready to offer. Seperti contoh beberapa investor dari Tiongkok misalkan. Insya Allah bulan depan itu akan melakukan pemetaan juga ke beberapa kawasan transmigrasi. Marketnya mereka luas sekali. Di sana misalkan membutuhkan durian. 115 triliun rupiah per tahun. Itu kami punya beberapa kawasan transmigrasi yang fokusnya durian. Seperti di Parigi Motong di Sulawesi Tengah. Kemudian juga mereka sekarang sangat membutuhkan kelapa. Marketnya itu sekitar 120 triliun rupiah per tahun. Nah kita punya beberapa di Halmahera Utara misalkan yang memproduksi kelapa. Hanya kita sampaikan syaratnya satu. Mereka bawa uang, bawa teknologi, nanti pekerjanya wajib dari masyarakat lokal setempat. Inilah yang akan kita kolaborasikan, menggabungkan antara dunia kampus dengan dunia usaha. Jadi dari tim ekspedisi Patriot lanjut lagi ke beasiswa Patriot di tahun 2026. Nah, dari Trans Patriot Pak, ada lagi program T yang berikutnya adalah Trans Gotong Royong. Strategi Bapak untuk pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi itu bagaimana Pak? Jadi kalau saya mempelajari sejarah ya, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu nomor 29 tahun 60. Sejak awal
memang transmigrasi itu tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Di Perpu nomor 29 tahun 60 itu jelas disebutkan bahwa ada namanya Dewan Pertimbangan Transmigrasi. Diketuai oleh Menteri Transmigrasi, kemudian anggotanya ada Menteri PU, Menteri Agraria, Menteri Pendidikan, Menteri Buruh, Menteri Veteran, Menteri Dalam Negeri, dan beberapa menteri lain yang diperlukan. Nah, kami kemudian berpikir bahwa memang tidak bisa berdiri sendiri. Ya. Kami lakukan sinergi dan kolaborasi Ya. dengan beberapa kementerian lainnya, termasuk juga dengan dunia usaha dan pemerintah daerah untuk membangun satu desain kawasan transmigrasi. Ya. Salah satu yang kami fokuskan, misalkan contoh ada pembangunan 170 jalan, terus kemudian juga kami bangun toilet di sekolah-sekolah yang Ya. ini kan pembangunan toilet ini maknanya di bagian dari pendidikan karakter untuk anak-anak kita di kawasan-kawasan transmigrasi. Kemudian juga kami lakukan nota-nota kesepahaman yang dilanjutkan dengan kerja nyatanya. Salah satunya adalah di kawasan ekonomi transmigrasi terintegrasi di Rempang, di Tanjung Banon. Itu contohnya misalkan ada 504 rumah yang kami bangun, itu 300 rumahnya itu yang bangun dari BP Batam. Pematangan lahannya dari pekerjaan umum. Kemudian juga kepastian lahannya itu dari ATR BPN. Sehingga untuk pertama kalinya sekarang begitu transmigran masuk ke kawasan transmigrasi, ditempatkan di rumahnya, dia langsung dapat sertifikat. Oh, langsung. Betul. Jadi kita juga ingin tidak nunggu berpuluh-puluh tahun baru mendapatkan sertifikat. Kemudian kami juga kolaborasi dengan Kemendikti-Saintek untuk menerjunkan tadi para patriot melakukan pendampingan dengan masyarakat. Ada juga kementerian dari KKP itu membangun dermaga nelayan beserta ekosistemnya. Itu adalah salah satu bentuk konkret dari transmigrasi gotong royong hari ini. Oke, jadi memang kerjasama dengan lembaga-lembaga, kementerian lembaga terkait tidak berdiri sendiri sehingga ini menjadi gula Pak ya bagi mereka itu untuk betul-betul datang dan juga bisa berkarya di sana. Nah Pak, mengenai kesiapan lahan, rencana pembangunan kawasan, kemudian bagaimana Bapak merespons sensitivitas masyarakat asli yang ada di daerah kawasan? Itulah pada hari ini dengan transformasi transmigrasi yang dilakukan oleh Bapak Presiden, kami ingin menjadikan masyarakat lokal sebagai tuan rumah pembangunan di negerinya sendiri. Maknanya kami lakukan prioritas. Jadi kalau kadang saya mengartikan transmigrasi hari ini sebagai konsolidasi penduduk secara sukarela dalam satu kawasan permukiman akibat dari adanya konsolidasi lahan ruang yang digunakan untuk investasi dan pembangunan ekonomi. Jadi masyarakat, ada investor yang butuh lahan luas begitu, kemudian karena banyak manusia yang tersebar di sana harus dikonsolidasikan supaya efektif efisien dibangun satu kawasan terintegrasi yang di situ ada sekolahnya, ada rumah sakitnya, ada sarana penunjang lainnya, ada pasarnya dan sebagainya, lebih efektif dan efisien. Nah, lahannya itu digunakan untuk pembangunan ekonomi, investasi, tetapi masyarakat mendapatkan manfaat dari adanya pembangunan itu. Nah, kita juga melakukan pendampingan supaya masyarakat lokal tidak terusir hanya karena adanya pembangunan ekonomi. Inilah makna dari transmigrasi lokal. Jadi mereka betul-betul menjadi raja. Betul, aktor utama Pak ya. Bukan hanya figuran, tapi betul-betul mereka di garis terdepan aktor utamanya. Betul. Ini ada contohnya juga di Sumba Timur. Di Sumba Timur itu ada investasi masuk untuk melakukan perkebunan tebu beserta pabrik gulanya. Tapi itu dari 4.400 pekerjanya, itu 80% masyarakat lokal, transmigrasi di kawasan transmigrasi di Sumba Timur. Oke, Pak. Ini terakhir, tapi saya rasa masyarakat harus tahu ya, setelah 1 tahun Kementerian Transmigrasi, apa Pak dampaknya terhadap, kan tujuan utamanya adalah bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga mengentaskan kemiskinan. Apa dampaknya sejauh ini Pak? Saya rasa terlalu self-claim kalau mengatakan transmigrasi baru setahun terus berhasil ya. Tapi paling tidak ini adalah awal mula yang baik menurut saya dengan adanya program transmigrasi hari ini yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Yang pertama itu saya dapat banyak telepon dari beberapa tokoh masyarakat seperti Pak John Gipse yang di Merauke. Beliau telepon saya, Pak, terima kasih atas program Tim Ekspedisi Patriot. Kenapa? Inilah yang selama ini masyarakat Papua tunggu.
Jadi orang-orang pintar datang ke sana, terus kemudian melakukan pendampingan langsung dan betul-betul ngemong, ya, memberdayakan masyarakat setempat supaya betul-betul bisa kan mendapatkan manfaat dari adanya pembangunan itu sendiri. Nah ini mereka mintakan agar terus dilanjutkan. Kami juga melakukan penetapan satu kawasan transmigrasi sebagai contoh di Tanjung Banon, di Batam, Rempang, dan Galang tadi. Itu juga untuk dijadikan sebagai pilot project. Sehingga kita ingin, tadi saya sampaikan bahwa masyarakat setempat bisa menjadi tuan rumah pembangunan di negeri sendiri. Kita juga tetapkan mulai tahun ini ya di Tanjung Banon itu rumahnya tidak lagi tipe 38 tapi tipe 45 dengan lahan tinggal sekitar 500 meter. Memang di beberapa tempat masih ada yang dapat tipe 38 tapi saya sudah perintahkan tahun depan tipe 45 meskipun ada konsekuensinya. Konsekuensinya kita harapkan bagi mereka yang mendapatkan tipe 45 ke depan ya termasuk yang di Tanjung Banon sendiri, itu nanti tidak mendapatkan lahan usaha sebagai konsekuensinya. Lahan usahanya tidak dibagikan lagi ke orang per orang, tetapi dikomunalkan, supaya bisa digunakan sebagai tempat untuk pembangunan ekonomi oleh para investor. Kemudian kami juga di beberapa tempat, ya seperti di Sulawesi Barat, itu kami kirim ekspor biji coklat fragmentasi ke Yokohama, Jepang. Betul. Kemudian di Morotai kami juga ekspor tuna. Kemudian di Gayo, Tanah Toraja kami juga kirim ekspor kopi, bahkan sampai dengan ke Amerika Serikat. Kemudian kami juga fokus ke pemberdayaan dan pendampingan masyarakat secara terintegrasi dan betul-betul ini akan kami kedepankan. Terutama dengan tadi transmigrasi patriot itu. Ya, pendampingan itu pasti sangat dibutuhkan oleh masyarakat lokal yang ada di sana. Dan tadi Pak ya, dengan adanya program-program konkret seperti tadi, biji kopi yang sudah dikirim ekspor sampai ke Yokohama, Jepang, ini seperti kembali lagi ke tujuan bagaimana menjadikan transmigrasi itu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Pak Menteri, sukses dengan berbagai programnya. Ini adalah pastinya perjalanan panjang, tapi kita sudah lihat ada milestone-milestone yang sudah dicapai oleh Kementerian Transmigrasi. Mudah-mudahan dengan semua program 5T tadi betul-betul bisa terlaksana dengan tuntas dan yang paling penting adalah masyarakat di kawasan transmigrasi betul-betul bisa mendapatkan manfaat. Mungkin satu tambahan, Mbak Zilvia. Tadi di awal ditanya apa relevansi Kementerian Transmigrasi dan program transmigrasi ini sendiri. Saya pada saat awal-awal itu ditanya, Kementerian Transmigrasi anggarannya cuma 100 miliar, 122 miliar. Itu mau dibikin apa? Gitu. Nah kemudian ditanyakan, ada concern nggak dari Bapak Presiden? Karena kalau tidak sampai T begitu, itu dianggap hanya omon-omon saja. Nah kemudian kami laporkan kepada Bapak Presiden, langsung diberikan dana 2,55 triliun rupiah. Berarti memang Bapak Presiden concern. Bahkan beliau menanyakan pada saya, kamu kurang itu 2,55 triliun, harusnya lebih lagi. Nah saya sampaikan, tidak Pak, ini sudah sangat cukup. Bahkan kami kembalikan 777 miliar rupiah, karena kan kami persetujuannya bulan Februari, tapi anggaran baru turun bulan Juli. Butuh waktu, regulasi dan sebagainya. Ini saja kami kembalikan, saya sampaikan, kan fokus utama beliau efisiensi anggaran, penghematan anggaran, dan cegah kebocoran anggaran. Jadi kami meyakini bahwa program transmigrasi ini adalah salah satu program unggulan Bapak Presiden. Hanya kami juga coba kuatkan dulu di internal supaya kami juga siap. Transformasi itu tidak hanya milik para transmigran, manusia, lahan dan produktivitasnya, tapi juga milik para pegawai Kementerian Transmigrasi. Mereka juga harus berubah, basisnya harus kepada data dan sains. Jadi transformasi internal pun juga dilakukan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.